البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala fil matan wa qawluhu. Oh, ini wa qawluhunya harusnya enggak ada, ini adalah dari syarihnya, tapi aslinya adalah ila amsali hadhil ahadits allati yukhbiru fiha Rasulullah SAW an rabbih. Sampai kepada contoh-contoh yang lain dari hadis-hadis yang di dalamnya Rasulullah SAW mengabarkan tentang Rabb-nya, bima yukhbiru bih, tentang apa yang Allah Ta'ala kabarkan itu, bahwasanya semuanya adalah benar sebagaimana yang Allah Ta'ala kabarkan, tidak perlu ditakwil. Fa innal firqatan najiyah ahla sunnati wa jamaah yu'minuna bidzalik. Maka sesungguhnya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yaitu mereka adalah ahlu sunnati wa jamaah yu'minuna bidzalik, mereka beriman kepada ini. Kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabih, sebagaimana mereka beriman kepada apa yang Allah kabarkan di dalam kitabnya. Al-Quran benar, demikian pula sunnah Nabi yang sahihah adalah benar, tidak layak untuk diragukan. Min ghairi tahrifin wala ta'til, tanpa ada penyelewengan dan tanpa ada penolakan. Wa min ghairi takyifin wala tamsil, tanpa adanya takyif, yaitu penggambaran bagaimana gambarannya, wala tamsil ataupun penyerupaan. Tayyib. Qala syarih rahimahullahu ta'ala qawluhu ila amsal ay asbahi hadil ahadits, yaitu hadis-hadis yang serupa dengan hadis-hadis ini. Allati awradahal musannifu rahimahullah, hadis yang telah didatangkan oleh sang penulis rahimahullah. Fa inna ahla sunnati yu'minuna bidzalik, maka sesungguhnya ahlu sunnah itu beriman kepada itu semua. Kama yu'minuna bima ja'a fil Qur'an, sebagaimana mereka beriman kepada apa yang datang di dalam Al-Quran. Fa inna sunnah kal Qur'an fi wujubil qabul wa ifadatil ilmi wal yakin, karena sesungguhnya Al-Quran, as-sunnah itu seperti Al-Quran di dalam masalah wajibnya untuk diterima, dan dalam masalah memberikan faedah ilmu, dan juga masalah keyakinan. Allah Ta'ala tidak hanya menyuruh kita untuk taat kepadanya, tapi juga taat pada Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, yaitu taat kepada Al-Quran, taat kepada As-Sunnah. Juga Allah Ta'ala berfirman, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ilallahi war rasul. Kalau kalian berselisih pendapat di dalam suatu permasalahan, kembalikan kepada Allah. Bukan hanya itu, wa ilar rasul, juga kembalikan kepada Rasul. Kalau dalam Al-Quran ada, maka ada hukum di situ. Kalau Al-Quran tidak ada, maka lihat juga di dalam sunnah. Bahkan boleh kita langsung mengambil dari sunnah kalau memang di dalam sunnah ada jawabannya. Maka as-sunnah itu seperti Al-Quran di dalam masalah wajib untuk ditaati dan diterima, dan wajib untuk diyakini kandungannya. Tayyib. Qauluhu ila amsali hadhil ahadits ila akhirih isyaratun ila raddi ala jahmiyati wal mu'tazilati war rafidah. Ini isyarat kepada bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah dan Rafidah, Syiah. Karena Syiah di dalam masalah asma wa sifat mereka pengingkar. Mereka mengingkari asma wa sifat. Sebagian menetapkan nama dan tidak menetapkan sifat. Kebanyakan mereka seperti Badruddin Al-Husi, mereka mengingkari sifat-sifat Allah dan mengingkari adab kubur. Bahkan di dalam apa itu selebaran dia itu dia menertawakan masalah siksa kubur dan sebagainya. Naudzubillah. Nah, sekarang rasakan dia. Sudah mati dah kan? Dia sudah mati. Kenapa? Macam Jahmi juga ada. Memang namanya Mu'tazilah, mereka adalah apa? Keturunan Jahmiyah. Para ulama mengatakan al-Mu'tazilah makhanizul Jahmiyah. Mu'tazilah itu sebenarnya adalah bondannya Jahmiyah. Intinya sama, cuma mereka malu-malu untuk mengingkari nama. Padahal kenyataannya walaupun mereka menetapkan nama, tapi mereka katakan nama Allah itu makhluk. Kalau makhluk berarti apa? Punya kekurangan dan tidak menunjukkan sifat, kata mereka. Intinya sama dengan Jahmiyah sebenarnya. Tayyib alladzina nabadhu kitaballahi wa sunnata rasulihi wara'a zuhurihim, yang mana mereka itu melemparkan kitabullah dan sunnah rasulnya ke belakang mereka. Tayyib. Dan ma'ruf bahwasanya orang-orang Rafidah mereka itu adalah ingkarus sunnah secara mutlak. Mereka mengatakan cukup kembali kepada Al-Quran. Maka hakikatnya mereka melemparkan sunnah.
Dan hakikatnya mereka melemparkan Al-Quran karena Al-Quran menyuruh untuk taat pada sunnah, dan mereka tidak mau itu. Dan dari sisi yang lain mereka kenyataannya memang melemparkan Al-Quran. Kenapa? Karena mereka tidak mengakui Al-Quran yang ada sekarang. Mereka mengatakan yang betul Al-Qurannya itu nanti 3 kali lebih besar dibawa oleh Imam Mahdi. Nanti tunggu Imam Mahdi keluar. Jadi selama 1400 tahun Allah membiarkan umat ini sesat, gak tahu Al-Quran yang benar, dan hidup tanpa ada bimbingan yang benar. Apa itu? Konsekuensi dari ucapan mereka. Tunggu Imam Mahdi nanti menjelang hari kiamat. Jadi selama entah berapa ribu tahun nanti kenyataannya umat Islam ini tidak punya kitab pegangan yang betul. Itulah konsekuensi dari ucapan mereka. Tayyib. Wa qadahu fi dalalatihi ma'ala sifat. Dan mereka mencela penunjukan Al-Quran dan As-Sunnah kepada sifat-sifat. Tayyib. Wa qalu, dan mereka mengatakan Al-Kitab wa Sunnah dhawahirun lafdhiyyah, dhawahiru lafdhiyyatun la tufidul yaqin. Mereka mengatakan Al-Quran dan As-Sunnah itu hanyalah dohir-dohir yang bersifat lafdiyah saja. Lafadznya begitu, tetapi kita tidak yakin dengan isinya. Jadi hakikatnya mereka adalah sama dengan apa? Orang-orang yang dulu diperangi oleh Rasulullah SAW, yang mana mereka mengatakan apa? Inna qulu inna dhanna illa dhanna wa ma nahnu bimustayqinin. Kami tidak mengucapkan kecuali sangkaan-sangkaan saja, dan kami ini sendiri tidak yakin. Ya, walaupun dibacakan Al-Quran mereka tidak yakin itu. Demikian pula apa? Sebenarnya mereka sendiri tidak yakin dengan agama mereka. Kalau kepada kebenaran tidak yakin, maka kepada kebatilan mereka lebih besar lagi kegoncangannya, mudah untuk digoncangkan. Tayyib. Wa annal qawati al-aqliyah wal barahinal yaqiniyah fil manahijil falsafiyah. Oh, ini bahasa apa lagi? Ini bahasa mereka memang. Wa turuqal kalamiyah. Dan bahwasanya yang pasti adalah dalil-dalil akli, itu yang pasti. Dan juga apa? Bukti-bukti yang membawa keyakinan, apa? Yaitu dalil akli yang pasti. Dan memang bukti-bukti yang bersifat keyakinan itu di mana akan didapatkan? Fil manahijil falsafiyah. Di dalam apa? Metode-metode filsafat. Wa turuqil kalamiyah, dan jalan-jalan para ahli kalam baru akan didapatkan keyakinan. Ini semua adalah khayalan mereka. Kenyataannya apa? Orang-orang yang sudah sangat mendalam dan sempurna dalam ilmu kalamnya justru mereka yang paling banyak keraguannya. Mereka sendiri mengakui. Seperti Syahrastani, Al-Allamah, Al-Lughawi, dan seterusnya. Al-al yang banyak disebutkan di dalam biografinya itu dia luar biasa ilmunya. Tetapi manakala dia belajar ilmu kalam sampai sempurna, akhirnya agamanya rusak, dan dia sendiri menulis di dalam kitabnya Nihayatu Iqdamil Aqal, atau kitab yang satunya. Dia sendiri mengatakan apa? Nihayatu Iqdamil Aqal al-Iqal, bahwasanya puncak dari kemajuan akal adalah pening sendiri, iqal, berpusing-pusing. Itu kata mereka. Dan seterusnya kalam yang panjang kemudian mengatakan apa itu? Wa arwahuna fi wuhsyatin fi jusumina. Dan akal-akal jiwa-jiwa kami itu betul-betul meranggas, merasa kesepian di dalam jiwa kami sendiri, di dalam badan-badan kami. Dan seterusnya banyak dari mereka yang menulis itu. Demikian pula apa? Al-Juwaini yang sudah mencapai tingkat puncak. Juwaini kabir dan Juwaini soghir. Demikian pula siapa? Fakhruddin Ar-Razi yang diagungkan. Dia sendiri mengakui bahwasanya apa? Ternyata mereka tidak mendapatkan apa-apa dalam ilmu kalam. Padahal mereka adalah sudah di puncak itu. Tapi bahkan sebagian dari mereka membuat syair-syair, saya tidak mendapatkan ilmu padahal saya sudah apa? Sudah mengelilingi ma'had semuanya di seluruh alam semesta ini, min kullil alam. Maka kemudian apa? Dia dikasih jawaban oleh Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Dengan syairnya itu Imam Sun'ani mengatakan la'allaka ahmalata tawafa bi ma'hadir rasul wa man walahu min kulli alami. Barangkali engkau menyia-nyiakan untuk tawaf di ma'had Rasul dan ma'had setiap orang alim yang ada yang setia kepada Rasulullah SAW. Kemudian mengatakan famahara man yuhda bihadi Muhammadin, dan tidak akan pening, tidak akan heran orang yang mau mengambil petunjuk dengan jalan Muhammad. Walaisa tarahu qari'an sinnanatimi, dan engkau tidak akan melihat dia itu akan apa? Mengetuk, yaitu usia ketuaan, usia penyesalan. Karena dalam syairnya dia mengatakan apa? Tidak ada yang tersisa setelah ini semua kecuali saya cuma terpekur dalam keadaan menyesali umur yang terbuang. Itu kata dia. Nah, dibantah oleh Imam Sun'ani tadi. Karena kamu tidak mau apa? Belajar kepada sekolah Rasul. Ke sekolah yang lain kamu percaya, sekolah Nabi kamu nggak percaya. Itu ruginya.
Dan dari ilmu filsafat ini terbentuk kelompok yang namanya Sufsatoiyah, dan ini banyak dari ahli filsafat. Maka jangan heran kalau mereka dohirnya adalah pandai debat, padahal kalau di debat betul-betul dengan gaya bahasa mereka, mereka yang akan terdiam itu. Seperti apa kebiasaan ucapan mereka bahwasanya manusia ini setiap waktunya dia itu bergerak. Maka Anda yang saya lihat sekarang ini bukanlah Anda pada menit yang lalu. Karena apa? Kondisi manusia itu, dia itu mengalami pergerakan. Alam itu semuanya selalu bergerak. Kemudian apa? Bagaikan sungai itu. Kita katakan ini sungai Dajlah, ini adalah sungai, nggak tahu sungai Serai atau sungai apa. Padahal yang kita tunjuk ini dia airnya sudah pindah ke sana. Kita katakan ini sungai Serai, padahal dalam detik yang berikutnya, saat berikutnya yang kita tunjuk tadi sudah pergi. Ini sesuatu yang baru. Demikian pula berikutnya dan berikutnya. Maka Anda yang saya ajak bicara, ini bukan Anda menit yang lalu, sebagaimana nanti Anda akan pergi, digantikan oleh Anda yang baru. Jadi kita tidak tahu siapa yang hutang kepada saya tadi. Ya nanti kalau kita diminta hutang, kita bilang, oh itu yang hutang saya yang kemarin, saya enggak ini. Saya orang baru datang. Itu peningnya mereka, itu kelompok Sufsatoiyah. Itu kacau. Sampai akhirnya mereka mengatakan sesuatu yang wujud itu hakikatnya tidak maujud. Sampai mereka mengatakan segalanya itu akan kalau kita belajar akidah ini, kita akan sampai pada keyakinan tidak ada sesuatu yang layak diyakini. Penting lagi. Kita akan yakin bahwasanya enggak ada yang layak diyakini. Sampai salah seorang pemimpin Sufsatoiyah, ini ahli kalam besar. Ini sudah pernah kita sebutkan, ketika anaknya meninggal, maka kelihatan dia wajahnya sedih. Makanya temannya menghibur, kenapa kamu sedih? Dia itu muridmu yang bagus, dia sudah belajar sempurna ilmumu. Dia mengatakan, iya, cuma satu buku dia belum membaca itu bukuku. Buku apa itu? Dia mengatakan, ini buku terakhir yang pernah saya tulis itu, yang seandainya anak saya membaca buku ini, maka dia akan ragu segalanya. Sesuatu yang dohirnya yakin, maka jadi tidak yakin. Sesuatu yang dohirnya hakiki menjadi tidak hakikat. Sayangnya dia belum baca buku ini puncak ilmu. Maka temannya ini bilang, sudah, sekarang engkau yakin dia belum baca buku, anggap aja sebenarnya dia sudah baca buku tuh tadi. Dia pening. Yang betul mana ya? Akhirnya, saya keluarlah dari madhab ini. Padahal dia yang buat madhab itu. Akhirnya dia sendiri yang keluar. Itu adalah hasil dari ilmu kalam. Polanya semacam itu. Di Indonesia banyak yang pola-pola semacam itu. Kita debat baik-baik, ternyata dia lompat ke sana kemari. Orang memandangnya ini pandai debat. Padahal Rasulullah telah mengatakan Inna abghadhan nasi ilallah al-aladul khisam. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah al-khosim, orang yang suka melompat-lompat di dalam perdebatan. Kalah di sini dia akan lompat ke yang lain, tidak akan menyerah. Degil. Bukan taat kepada kebenaran. Inilah filsafat. Polanya memang seperti itu. Nanti ada filsafat cermin, ada filsafat cawan, filsafat apa aja namanya filsafat, semuanya boleh dibuat filsafat. Tayyib. Justru ini yang kata mereka mendatangkan keyakinan, padahal mereka yang paling banyak kegoncangannya. Sebagaimana jelaskan Syekhul Islam, sering dalam buku mereka nulis buku tebal, awalnya mengatakan ini betul, terakhir dia mengatakan yang berpendapat ini betul, dia kafir. Padahal itu tulisan dia di awal-awal. Ajaib mereka itu. Itu filsafat. Cuma Allah menjadikan mereka lupa saja buku yang di depan tulisannya apa. Tayyib. Qal fangdur kaifa la'iba bihimus syaitan. Maka perhatikan bagaimana setan itu mempermainkan mereka. Memang itulah kenyataannya. Dan ini dibahas panjang lebar oleh Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis. Tipu daya iblis, perancuan iblis terhadap orang-orang. Tipu daya iblis terhadap Adam juga. Tipu daya iblis terhadap orang Yahudi, orang Nasrani, ahli filsafat dan seterusnya. Semuanya dibahas sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh Ibnul Jauzi. Qal hatta akhrajahum minal iman, sampai mengeluarkan mereka dari keimanan. Qala ta'ala fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Maka demi Rabbmu mereka itu tidak beriman. La-nya adalah taukidun nafi dalam qasam, tidak perlu diartikan dalam terjemah. Tayyib, la yang depan fala itu. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Rasulullah sebagai hakim di dalam perselisihan yang ada di antara mereka. Jadi hakimnya bukan ilmu filsafat atau para ahli filsafat. Hakimnya adalah Rasul yang kalimatnya itu lurus dan kalimatnya itu jelas dan tegas. Kalau ahli filsafat dia akan melompat-lompat nanti gaya bahasanya seperti para peguam itu. Ma'ruf harus pandai berfilsafat kalau ingin menang dalam persidangan. Tayyib. Al-ayah.
Wa fil hadits anna Rasulullah SAW qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya menjadi pengikut terhadap apa yang aku datangkan. Tayyib, ini sudah pernah kita lewati. Ini adalah hadisnya apa? Hadisnya lemah. Oh, di lemah. Dia untuk lafaz yang ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam apa? Al-Jami' li Akhlaqir Rawi. Kalau nggak salah di situ kita dapatkan yang keempat muka surat 367 dan juga apa Ibnu Abi Asim pada Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah nomor yang ke-15 dan Ibnu Battah dalam Ibanah nomor yang ke-291. Di dalam sanadnya semuanya Nu'aim bin Hammad, Syekh Imam Bukhari, cuma beliau hafalannya guncang. Dan juga apa di atas Nu'aim bin Hammad ada rawi yang mubham, nggak disebutkan namanya. Yaitu yang goncang adalah Nu'aim bin Hammad, dia ragu siapa Syekh dari Abdul Wahab As-Saqafi itu, dia ragu. Dan maka hadisnya dhaif, tetapi apa? Dia diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Az-Zubair ibn al-Awwam tentang kisah turunnya ayat fala wa rabbika ini. Maknanya adalah benar. Tayyib ilahuna wallahu taala a'lam. Tayyib. Al-Kalam ni tidak ada langsung yang menghafal hadis ataupun mengikuti metode hadis. Kalau sekarang mungkin banyak yang hafal hadis-hadis, tetapi apa? Itu kalau ilmu kalamnya tidak lengkap. Kalau ilmu kalamnya lengkap, dia nggak akan sempat ngurus yang itu. Kenyataannya seperti itu, seperti disebutkan Syekhul Islam dalam Tis'iniyah itu. Ahli kalam yang sudah istilahnya sempurna menurut mereka, Al-Juwaini. Bahkan apa? Jangankan hadis, Al-Quran saja dia tidak mampu membaca. Alif Lam Mim Shad dia nggak mampu baca. Dia membacanya Al-Mus. Apa itu Al-Mus? Yaitu sedotan. Gimana sedotan straw? Bahkan apa ketika di dalam kitabnya kitab apa itu apa namanya? Nihayatul Maqsad, ana lupa Nihayatul Maqsad kah? Ada berapa puluh jilid itu tentang apa? Mazhab fiqih Syafi'i. Sama sekali dia tidak apa menyebutkan hadis, kecuali satu hadis disangka itu di Bukhari, padahal betul-betul di luar Bukhari. Jadi betul-betul keadaannya parah karena terlalu sibuk yang lain. Itu Juwaini menjelang kematian, dia mengatakan apa? Aku jadikan kalian sebagai saksi. Aku rujuk dari ilmu kalam dan aku kembali kepada cara beragama para wanita tua Naisabur yang tidak paham takwil dan sebagainya itu. Nah, dia ujung-ujungnya menyerah. Akibatnya apa? Kembali kepada agama yang orang awam yang paham, orang awam dari Ahlus Sunnah. Tak perlu penat-penat sampai belajar lama-lama ilmu kalam itu. Tapi boleh ke dia macam tu? Nah, dia dah rujuk. Kalau dia dah rujuk, dia nak kena belajar balik, dia pun Dia dah hampir mati dah. Cuma dia bersaksi bahwasanya dia tobat, mengaku salah. Oh, tobat je lah. Ya, dia mengaku salah. Jadi semakin lama dia menghampiri ilmu kalam ni, semakin dia menjauhi kebenaran, semakin menjauhi hadis. Memang itu yang terjadi karena para ulama mengatakan ilmu kalam adalah da'uddin, dia akan menjadi penyakit agama. Dan ini yang membuat sakit siapa itu? Al-Ghazali. Dibuat sakit oleh Asy-Syifa. Namanya kitabnya Syifa. Kitab Ibnu Sina, padahal ini yang merusak Al-Ghazali. Kata siapa? Kata muridnya sendiri, Ibnul Arabi. Nah, ini bahayanya ilmu kalam. Makanya Imam Az-Zahabi mengatakan ilmu kalam ini yastaghni anhu dzaki wala yafhamuhu al-balid. Ilmu kalam itu orang yang cerdik dia tak perlu. Sementara orang yang bodoh nggak akan paham. Jadi untuk apa? Bahkan imam besar dari kalangan Syafi'iyah yaitu Al-Mufti, siapa itu? Imam Abu Amr Ibnu Shalah, ditanya masalah filsafat, beliau mengatakan al-falsafah usus safah. Bahwasanya filsafat itu adalah dasar-dasar dari kebodohan, kata beliau. Kalam panjang bagus sekali. Dalam kitab fatwa beliau ada di dalam Syamilah itu. Kitab fatwa Abu Amr Ibnu Shalah. Allahu a'lam. Kalau Imam Syafi'i lebih keras lagi. Imam Syafi'i mengatakan apa? Hukmi li ahli kalam an yudrabu bil jarid. Hukum saya untuk ahli kalam adalah mereka dipukuli dengan apa? Pelepah kurma, kena sebat. Summa kemudian apa itu? Ini yutafu bainal asyair wal qabail. Kemudian hendaknya mereka dibawa keliling, tetapi apa? Dinaikkan keledai tapi terbalik duduknya. Sambil diteriaki dibawa keliling kampung-kampung dan diteriaki. Ini adalah hukuman bagi orang yang belajar ilmu kalam dan meninggalkan kalamullah. Imam Syafi'i keras di dalam masalah ilmu kalam. Makanya beliau mendebat siapa? Hafiz Al-Farad dengan keras sampai kalah Hafiz Al-Farad. Sampai kemudian apa? Karena dia degil, Imam Syafi'i mengkafirkan Hafiz Al-Farad.
Ini Imam Syafi'i yang orang-orang banyak nggak kenal siapa Imam Syafi'i. Dikira Imam Syafi'i itu orangnya hanya lembut saja, nggak bahas masalah gini-gini. Kalau mengatakan haram paling mengatakan akrahu. Imam Syafi'i nggak hanya begitu. Coba dalam masalah kalam Imam Syafi'i dalam masalah rijal. Apa itu? Man rawa anil bayadi bayyadallahu ainah. Ini Imam Syafi'i. Barang siapa mengambil riwayat dari al-bayadi padahal dhaif jiddan, maka semoga Allah jadikan matanya putih. Kalau wajah putih jayid, mata putih itu bisa. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan apa? Marasilu abil aliyah ar-riyahi riyah. Keras Imam Syafi'i kalau orang-orang mau belajar biografi dan manhaj beliau. Cuma orang nggak mau belajar, takut tahu aslinya. Bahwasanya apa? Marasil dari Abul Aliyah ar-Riyahi, imam besar. Ini adalah riyah seperti angin saja, nggak layak untuk dipegang. Ini imam besar dari Ahlussunnah wal Jamaah dan thiqah. Cuma kalau mursal langsung mengatakan qala Rasulullah maka tidak terpandang bagi Imam Syafi'i. Ini yang sekarang orang yang sibuk dengan Zakir Naik ni pun dia ada falsafah juga. Banyak filsafat dia. Iya. Sebagaimana dijelaskan kalam-kalam dia di dalam apa? Tulisan di dalam apa penukilan orang-orang dari India sendiri yang dijawab oleh Syekh Yahya itu. Iya. Allah musta'an.